Sate usus, ati ampela, sate kulit, sate kerang, tempe, dan tahu bacem. Waduh, jadi lapar ya bos. Emang deh menu angkringan paling bisa nambah nafsu makan. Apalagi tempatnya kekinian, dijamin makin nyaman. Berlokasi di Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, angkringan yang satu ini punya konsep yang sedikit berbeda. Kalau pada umumnya angkringan berupa warung tenda pinggir jalan, di sini terdapat 2 ruangan lengkap dengan fasilitas yang pastinya asik buat nongkrong bareng teman. Selain tempat, varian menunya juga banyak tuh, dan porsinya jumbo-jumbo bingo bos. Kalau soal harga nggak jauh beda ya sama yang biasa, murah meriah, semua gembira, tapi kualitas rasa nggak ada dua. Bayangin aja bos, dalam sebulan mereka bisa melakukan 4.000 transaksi dari jualan kayak ginian aja. Sedangkan sekali transaksi minimal 60-70 ribu rupiah, masuk deh tuh mesin kasir. Berarti dalam sebulan mereka dapat mengantongi cuan hingga 240 juta rupiah. Waduh, seneng deh kalau laris manis kayak gini. Mantap kan bos? Nih kenalin bos-bos di balik kesuksesan angkringan kekinian. Siapa bilang bisnis bareng teman itu sulit? Ini kami bisa. Wah, seru banget ya. Berawal dari tongkrongan, sekarang bareng-bareng cari cuan. Ini nih yang namanya teman sejati, nggak cuma sefrekuensi, tapi mereka juga sehati. Mantap! Memulai usaha sejak tahun 2016, sudah banyak brand yang mereka buat bersama-sama. Ada yang masih bertahan sampai sekarang, dan ada juga yang harus tutup dikarenakan pandemi. Sebelumnya kita kan ini ya mas, apa sih tempat makanan keluarga gitu. Sebelumnya itu namanya Grill Eatery. Cuman karena memang pasar kita keluarga, sedangkan pandemi ini orang yang cuman berani keluar itu cuman anak-anak muda gitu. Alhasil kita nih berempat, kita memikirkan tuh gimana ya kita biar ngegait anak muda. Ya udah kita rubah konsep, otomatis kita rubah brand juga gitu. Emang ya bos, pandemi ini merubah segalanya. Nggak cuma keadaan, tapi ternyata market untuk bisnis pun berubah tuh. Seperti yang dialami Mukti dan teman-temannya ini. Setelah berhasil membuat brand ketiganya pada tahun 2019, di tahun 2021 mereka terpaksa merubah konsep demi kebaikan bersama. Tapi alhamdulillah ya, hal ini terbukti sukses karena sejak awal buka angkringannya nggak pernah sepi pengunjung. Padahal nih bos, di sekitaran sana juga banyak loh warung atau resto yang menyajikan konsep serupa. Emangnya secuan apa sih bisnis angkringan? Karena memang kita lihat potensi untuk angkringan ini lumayan loh mas. Kayak sebelumnya kan kopi ya. Kopi itu lumayan banyak untuk peminatnya. Nah, kita gimana sih ya untuk penyaing kopi ini kita apa nih? Biar bisa si orang-orang kopi ini kita tarik gitu loh mas. Kita kepikiran untuk angkringan sih sebelumnya. Karena memang jajanan murah sedikit-sedikit cuman banyak gitu. Ketika orang lihat makanan yang disajikan dengan banyak porsi, mereka kan lapar mata juga gitu. Wah, bener juga sih. Emang ya kalau melihat menu di angkringan itu bawaannya jadi lapar mata. Dan kalau dihitung-hitung, harga yang dibayarkan sama aja tuh kayak makan di restoran. Soalnya ngambilnya suka kalap sih. Wah, emang jenius anak-anak muda ini ya bos. Nggak cuma pandai melihat peluang, tapi mereka juga jago baca situasi. Sampai-sampai mereka mengamati loh, apa aja sih yang dibutuhkan para pelanggannya. Emang the best kalian. Oh iya bos, berbeda dengan angkringan yang lain, di sini nggak ada tuh yang namanya nasi kucing. Mereka menggantinya dengan nasi bakar, isiannya pun lebih bervariasi dan porsinya yang jauh lebih banyak. Ya, bisa dibilang jumlah porsiannya 1:3 dengan nasi kucing. Gak cuma itu, bumbu bacemnya juga juara bos. Perpaduan manis dan gurihnya pas banget. Tapi bos, yang jadi pertanyaan nih, gimana sih caranya sukses berbisnis bareng teman? Soalnya banyak juga nih yang bilang katanya gak mudah loh berbisnis bareng teman. Salah-salah dikit bisa merusak persahabatan. Sebenarnya untuk menyatukan pola pemikiran kita ya awal memang susah. Tapi mau nggak mau kita harus berbagi lah. Di sini bidang ini bidang ini bidang ini gitu. Otomatis alhasil dengan kayak gitu kita bisa membagi tugas dengan bisa kinerja dengan baik.
Nah tuh bos, jadi meskipun berteman, profesionalisme tetap dibutuhkan agar usahanya tetap berjalan. Segala sesuatunya juga harus diomongin di awal supaya jelas nih pembagian tugas dan kewajibannya masing-masing. Jangan lupa harus saling terbuka dan mau menerima masukan. Berbeda pendapat itu hal biasa dalam berbisnis. Yang penting, cuan bos.